IHSG kemarin all time high, walaupun sayang penutupannya kurang bagus, masih berada di bawah sini. Saat ini juga IHSG malah drop kembali lagi ke area sini ya. Kalau kita lihat juga, kalau IHSG kembali area sini, kita bisa lihat juga nanti ke depannya IHSG bisa turun. Kalau dia nggak kuat naik lagi, dia bisa turun ke area di area sini. Kalau dia ngetes, kalau dia nggak kuat lagi, area situ. Nanti kita tungguin lagi, apakah dia mantul. Kalau dia nggak mantul, bisa ke area sini untuk ngetes lagi di sini, atau bahkan dia di low bulan Mei. Seperti itu untuk pandangan saya mengenai IHSG area sini. Kalau kita lihat itu mesti hati-hati. Cuma pandangan saya memang IHSG sepertinya akan turun lagi. Kenapa IHSG turun lagi? Ya karena ngikutin dari luar. Kalau kita lihat bahkan dia sudah break dari Kijun Sen. Selama ini dia belum break dari Kijun Sen. Kita lihat dari mingguannya juga ini, bahkan IHSG sendiri kalau dari MACD dan RSI-nya sebenarnya bagus. Cuma kalau kita lihat sendiri, memang di MACD maupun RSI-nya terbentuk pola bearish divergent. Jadi siapkan uang kalian untuk average down, membeli saham-saham murah kalau misalkan IHSG turun lagi dari low-nya yang di bulan Mei. Sekarang saya mau review saham INCF yang minggu lalu saya beritahu. Jujur saya belum masuk di 67. Kenapa saya belum masuk di 67? Saya kasih tahu alasannya. Kalau kalian yang nunggu di 67 sudah minus 4%. Kalau saya lihat kemarin itu di grafik per 1 jam dia belum bisa break dari area sini ya. Jadi pas dia turun, bahkan di 64 aja saya masih belum beli, karena saya lebih milih untuk dia break. Kayak kemarin ini waktu di area sini, ketika dia break, jadi saya mulai beli. Ketika dia break, ini kan terendahnya ini kan di 57. Jadi saya modelnya jadi seperti itu. Ketika dia break baru saya beli. Saya nggak mau beli saham yang lagi turun. Jadi ketika dia break saya beli di 60, bidnya di 60 ya. Baru pasang stop lossnya di 57. Kalau untuk kita trading berdasarkan breakout. Kalau lagi turun seperti ini, kita harus berhati-hati. Karena ini saham volatilitasnya juga lumayan tinggi, jadi hati-hati. Bahkan dari MACD maupun RSI juga dia sudah menunjukkan bearish lagi. Jadi kalau kayak kemarin itu saya trading di PSKT pun kemarin memang dia di sini juga saya waktu dia naik pun dari 50 dia turun. Nah saya nunggu di area sini. Ketika dia break, cuma saya nggak beli. Ketika dia break di sini dia mantul, kita lihat mantul dan naik 5%. Tapi lihat volumenya kecil banget. Jadi saya belum beli. Ternyata saya tungguin dia turun terus. Bahkan sampai 50. Ya pas 50 ya saya beli dong. Target saya itu pas itu kemarin itu di area sini 78. Jadi udah saya jual. Kemarin itu juga ada di sini di
demandnya juga. Jadi saya udah masuk 2 kali di PSKT, dia di 78 udah dijual kemarin itu. Nah pas dia turun, dia membuat base, saya nggak langsung beli, saya masih nunggu di 50 lagi, atau pas dia membuat ada seperti ini, dia break di area sini 55, dia break di 55, saya beli. Jadi saya beli di 56 karena 55 nya itu ada di bid. Saya beli di 56, saya pasang stop loss di 52. Untungnya masih dikasih. Kemarin sempat dia turun walaupun nggak ke 52, dia masih naik. Kemarin turunnya 53, jadi naik terus. Bahkan ketika dia udah di sini, dia ngetes udah keluar dari awan Ichimoku-nya, dia masuk lagi, saya masih nunggu. Nah pas dia keluar, dia membuat base. Nah, kalau INCF sendiri, jadi saya lebih nunggu ya. Jadi untuk dia membuat base atau dia udah break dari area di sini di 68, kalau dia turun di area 57, kita lihat aja apa dia nanti bisa ke gocap lagi. Mungkin kalau dia turun ke gocap lagi, mungkin saya akan beli lagi. Berikutnya ada BRPT. BRPT juga sama, saya belum masuk juga karena kalau lihat ini BRPT udah minus 6% lebih. Kalau pas pembukaan hari Senin bagus naik, tapi sayang naiknya itu membuat candle itu jadi seperti hanging man sebutannya itu, jadi kayak orang kegantung. Kalau bagi saya itu ciri-ciri reversal, makanya saya nunggu untuk pikir masuk besoknya. Ternyata besoknya malah diseret ke bawah. Ketika dia besoknya seret ke bawah, saya nunggu lagi. Ketika dia nunggu lagi, ternyata besoknya malah open gap down seperti itu. Ketika dia turun open gap down, saya nggak mau beli, saya tunggu lagi. Bahkan hari ini juga saya masih belum beli, saya masih nunggu. Kalau untuk BRPT, kemungkinan saya akan nunggu lihat respon dari pasar ketika harga sudah di 785. Kalau dia di 785, kita lihat. Jadi jangan langsung beli di 785, kita lihat dulu respon pasar seperti apa. Kalau dia mantul, dia sudah break, atau dia membuat candle seperti ini, kita bisa lihat dari wick-nya itu aja juga dia tinggi ya, panjang gitu. Jadi dia open, dia langsung turun, dia naik. Nah, oke, berikutnya ada INTP. Cuma saya belum beli juga INTP. INTP soalnya kemarin dia konsolidasi. Walaupun dia konsolidasi juga saya belum beli ketika dia breakout. Karena saya lihat juga dia udah breakout di sini, sebenarnya bagus. Tapi saya lihat dia ada gapnya juga. Kalau dia nanti dia tes supportnya di area sini 9625, kita lihat kalau dia turun ke area support itu, apakah dia mantul atau dia malah naik lagi. Kalau dia mantul, kita baru beli ketika dia break dari area sini.
Ini supportnya. Jadi kalau dia sudah mantul dari area 97 itu, kita lihat, baru kita beli. Jadi kita belinya pada saat breakoutnya keluarnya kurang lebih di area sini ya. Nah, untuk minggu depan saya lihat ada saham yang menarik bagi saya, salah satunya SMMT. Kenapa kalau saya lihat menarik? Karena dia tanggal 26 ada pembagian dividen 60 perak satu. Begitu. Kedua, kalau dia sudah keluar dari awan Ichimoku-nya, ini sepertinya dia akan keluar nih. Ketika dia udah keluar dari sini 985, dia akan ada resistennya. Tapi kalau saya nilai resistennya itu misalkan di sini di 1025, kalau dia nembus dari 1025, dia ada kemungkinan dia akan naik lagi sampai minimal area sini 1190 atau 1360. Kalau dia udah tembus dari area 3 ini 1360, kalau kita lihat jangka panjangnya, targetnya dia sebenarnya jauh ya SMMT. Jadi kalau dia sudah keluar, dia ada targetnya itu di 2000 SMMT. Kalau kita lihat seperti itu. Kalau untuk SMMT, kita lihat juga kalau dia nanti minggu depan dia break dari Kijun Sen sama Tenkan Sen, berarti akan ada konfirmasi dia keluar, dia akan mantul lagi, melanjutkan dari bullish trendnya. Berikutnya ada ITMG. Kalau per 3 bulan, ini tinggal 13 hari lagi ITMG. Kalau dia sudah di atas 43,5 penutupan, misalkan penutupan di atas 46.000, dia akan melanjutkan kenaikannya itu minimal di area 53.000. Jadi kalau kita lihat, dia seperti membuat konsolidasi di tahun 2010-2011 ya. Ketika dia sudah break di area situ, dia akan melanjutkan kenaikannya. Ya semoga aja bagi para holder ITMG bisa melanjutkan kenaikan, bisa cuan lagi. Bahkan kalau sampai tidak ada menjelang perdamaian di bulan Oktober atau bulan September ini, Oktober itu sudah mulai masuk musim dingin untuk di area Amerika. Jadi kalau misalkan dia tidak ada kesepakatan damai, ya sudah, saham batubara dan batubara sendiri akan to the universe, akan melanjutkan kenaikan. Kalau misalkan malah damai, ada kesepakatan damai, udahlah buru-buru jual aja lah saham batubara. Berikutnya ada saham agro. Ini kalau saya lihat agro, dia sudah turun lagi, sudah di 655. Di Stockbit aja saya lihat dia target saya 630, turunnya minimal ke area situ. Cuma kalau misalkan dia nanti turun di kemarin itu low sebelumnya itu di area 605. Jadi kita harus lihat, kita nunggu. Kita kalau mau beli sabar. Kalau dia turun area situ, kita sabar, kita tunggu respon pasar. Karena kalau dia turun di area situ ternyata malah dibanting terus, dia nanti bisa turun terus. Target kalau misalkan itu dia bisa di 490 atau 475. Kalau misalnya dia nyampe situ pun juga kita harus lihat dulu responnya, apakah dia mantul
apakah dia turun lagi. Kalau dia turun lagi, itu bisa ditarik terus ke bawah, bisa sampai 275, karena di area 275 ini ada demandnya. Jadi kita sabar dulu, karena bisa turun di area sini. Ini demandnya di sini. Pokoknya kalau untuk beli saham kita sabar-sabar aja. Terakhir ada Bitcoin. Saya mau bahas Bitcoin. Kemarin dia udah naik di paling tinggi di 25 ya. Kenapa Bitcoin gak bisa naik lagi? Karena pelemahannya cukup lama, berminggu-minggu, masih berada di mother candle-nya. Dia tidak bisa break. Jadi ya dia makin turun lagi. Dia sudah berada di bawah Tenkan-sen. Dia mau naik lagi juga nggak kuat, bahkan minggu ini dia turun lagi. Kalau saya nilai sendiri dari Bitcoin, dia nggak kuat. Kalau kemarin itu saya udah bikin channelnya Bitcoin, dia bergerak dalam channel itu, tapi ternyata banyak rejection. Kalau kita lihat, memang di sini area rejectionnya banyak, tapi dia nggak kuat naik. Akhirnya dia turun, bahkan dia udah keluar dari area channel ini. Memang dia naik lagi, tapi dia nggak kuat naik ya. Dia malah ngetes doang, akhirnya dia turun lagi. Perkiraan saya kalau Bitcoin sendiri, kita lihat dari per bulannya ini channelnya Bitcoin kalau masih dalam downtrend bisa area di 15.000 kalau di Oktober. Kalau untuk di Desember bahkan bisa sampai di bawah 13.000, kurang lebih 14.200 bulan Desember. Jadi bahkan di 2 bulan ini, 3 bulan kemarin di bulan Agustus juga malah kena rejection dari Bitcoinnya. Kalau dia turun, dia bisa ngetes di sini 10.000 atau area demandnya ini di 9.000-an, 7934 lah untuk Bitcoin. Memang kalau kalian misalkan mau beli di sini, ya nggak ada masalah juga. Itu kan uang kalian pribadi, keputusan kalian pribadi untuk beli. Cuma saran saya, siap-siap aja untuk average down. Jadi ketika lagi turun, kalian beli, turun beli. Kalian harus atur strateginya, mau beli sampai kapan. Kalau mau belinya itu mesti lihat juga, jangan main langsung beli. Targetnya saya itu di 49, 48 sampai 6.000 penurunan dari Bitcoin. Kita lihat per 3 bulannya. Kalau di sini Bitcoin dia naik atau dia turun, kita lihat tahun depan berarti kurang lebih Oktober bisa kesampaian. Kalau kita lihat ini per 1 tahun Bitcoin, kalian misalkan beli di sini, oh udah Bitcoin udah minus 57%, beli. Kalian harus hati-hati, jangan beli langsung all in. Jadi kalian atur strategi, belinya itu kapan dan bagaimana cara masuknya dan targetnya berapa. Kalau sejelek-jeleknya Bitcoin memang bisa sampai $4 kalau misalkan benar-benar super crash banget. Bukannya tidak mungkin,
kalian pede, wah nggak bakal bisa turun Bitcoin ya, kalau turun ke 4 dolar terus bagaimana? Ingat, Amerika itu sangat terganggu dengan kehadiran Bitcoin. Kehadiran Bitcoin itu mengganggu kekuasaan dari dolar. Kalau sampai Amerika benar-benar mau bikin Bitcoin hancur, sangat amat bisa. Kalau kalian mau beli, kita lihat aja pakai strategi saya, strategi yang tadi udah saya bilang, breakout. Beli pada saat breakout. Nih dari 2013 Bitcoin minus 86,9%. Kalau pakai takaran masa lalu, kita beli Bitcoin minus 86%, kurang lebih di sini 93. Tapi ingat, kalau kalian masuk full terus ditarik sampai 10 dolar, itu bagaimana? Lebih baik beli pakai strategi breakout. Ini di 2015 2014 ketika dia crash. Nah, di sini memang mantul. Dia drop di sini 2014 memang mantul. Tapi masih berada di bawah candle ini. Jadi kalau mau beli, nunggu. Ini kan grafik per 1 bulan. Kita lihat nunggu akhir bulannya, nunggu seperti apa closingnya. Ternyata masih di bawah. Jadi kita nunggu, kita lihat di sini volumenya juga masih walaupun besar tapi candlenya kurang bagus. Jadi kalau kalian nunggu dia turun lagi, nah seperti candle ini, dia break dari sini. Nah beli deh tuh, beli pada saat penutupan akhir bulan. Kalian beli. Bitcoin kan 24 jam. Jadi kalau misalkan sudah berganti bulan baru beli. Nah, dia turun lagi. Nah, dia break dari sini. Nah, baru beli lagi. Tapi masih di bawah candle ini. Nah, ketika dia udah break lagi, dia udah benar-benar keluar dari candle sini, nah barulah kalian beli lagi di atas 321, tapi nunggu akhir bulan seperti itu. Jadi jangan pernah membeli ketika harganya lagi proses turun, karena kita nggak tahu. Kayak sekarang ini udah bulan ketiga masih berada di mother candle, bahkan sudah keluar dari mother candlenya Bitcoin. Mother candlenya di bulan Juni itu. Jadi kalau mau beli bersabar aja. Orang sabar cuannya itu banyak loh. Pada saat orang-orang serakah, nyatanya malah ditarik turun. Kita yang sabar, kita bisa beli di 10.000. Kenapa enggak? Sabar aja.